Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Yumaro, peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 1 tahun 2025, LPTK Institut Agama Islam Negeri Lok Sumawi. Pada hari ini, tanggal 12 Mei 2025, akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada pelajaran IPAS kelas 4 materi gaya otot dan gaya gesek di Madrasah Ibtidaiyah Nurobi, Sumberaji, Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sudah siap dengan pelajaran hari ini? Sudah. Dalam keadaan sehat semuanya? Sehat ya, alhamdulillah. Ya. Sebelum memulai pelajaran, mau saya cek dulu untuk kehadirannya. Untuk hari ini siapa ya teman kalian yang nggak masuk? Alvin. Oh, Mas Alvin. Ya, ibunya kemarin izin sama Bu Guru. Untuk hari ini Mas Alvin izin tidak masuk sekolah karena dalam proses penyembuhan kita. Kita doakan semoga Mas Alvin cepat sembuh ya. Baiklah. Untuk memulai pelajaran, saya mau Mas Rakil sebagai ketua kelas memimpin berdoa. Silakan Mas di depan Mas Rakil. Sikap anak soleh, Allahu Akbar. Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan banyak terima kasih ya Mas Rakil. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita nanti akan belajar tentang gaya gesek dan gaya otot. Pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang gaya. Nah, siapa yang masih ingat apakah gaya itu? Angkat tangan. Ayo, siapa yang tahu? Apa Mas Rakil? Dorongan atau gesekan? Golongan atau gesekan, kurang tepat. Siapa lagi yang tahu? Dorongan atau tarikan. Jadi gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Paham maksudnya? Paham. Karena apa? Jika benda kita kasih gaya dorongan, dia nanti bisa bergerak. Contohnya ketika kita membuka pintu. Nah, ini juga namanya gaya. Kita kasih gaya tarik. Paham? Sudah paham apa belum? Sudah. Nah, coba sekarang Ibu mau bertanya. Pernahkah anak-anak mendorong meja? Pernah. Pernah apa tidak? Pernah. Kalau mendorong meja itu
tepuk tangan semuanya. Masih semangat? Masih semangat? Saya mau kalian memberikan tepuk anak kelas 4. Tepuk anak kelas 4. Aku kelas 4. Anak rajin, anak hebat, Anak soleh. Gurunya Bu Ani. terima kasih. Nah, untuk selanjutnya biar kalian nanti lebih memahami apa itu arti gaya gesek dan gaya otot, ibu akan memutarkan sebuah video pembelajaran. Nanti kalian catat dan kalian ingat-ingat, soalnya nanti berhubungan dengan tugas yang akan ibu berikan kepada kalian. Silakan dipersiapkan dulu bukunya. Sudah siap? Sudah diambil bukunya? Nah, sebelum ibu putar videonya, ibu akan menyampaikan tujuan kalian belajar pada materi hari ini. Diharapkan nanti peserta didik mampu menelaah pengaruh gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik juga mampu menelaah tentang gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Sudah siap untuk melihat videonya? Sudah siap? Masih semangat? Coba saya tes. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Terima kasih. Ini coba kalian perhatikan video berikut ini. Halo semuanya, mari kita belajar tentang gaya di sekitar kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari, untuk memanfaatkan gaya tersebut untuk membantu manusia mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu gaya? Gaya dapat didefinisikan sebagai interaksi pada suatu benda dalam bentuk dorongan maupun tarikan. Suatu gaya dapat membuat benda yang dia menjadi bergerak, mengubah arah gerak benda, dan mengubah bentuk benda. Perhatikan aktivitas di bawah ini. Ketika kita mendorong, menarik, dan mengangkat sebuah benda, kita sedang memberikan gaya pada benda tersebut. Apa itu gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang dapat menggerakkan atau memudahkan benda dengan bantuan otot. Apa pengaruh gaya otot terhadap benda? Pengaruh gaya otot terhadap benda sangat penting dalam aktivitas sehari-hari, seperti berjalan, mengangkat barang, berolahraga, dan melakukan berbagai tugas fisik lainnya. Contoh-contoh gaya otot dalam kehidupan sehari-hari: saat berjalan atau bermain, otot-otot kaki dan otot-otot tubuh berkontraksi secara bergantian untuk menghasilkan gerakan. Saat mendorong, otot-otot lengan dan bahu berkontraksi untuk mendorong benda tersebut. Saat menyapu atau memotong rantai, otot-otot lengan, punggung, dan kaki berkontraksi untuk mendorong alat bersihan tersebut ke depan dan ke belakang. Saat mengangkat beban, otot-otot lengan berkontraksi untuk mengangkat dan mengendalikan beban tersebut. Apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang muncul ketika dua permukaan bergesekan satu sama lain. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Semakin lebar dan luas permukaan benda yang bergesekan, maka gaya gesek akan semakin besar, sehingga benda akan semakin sulit bergerak dan terasa lebih berat ketika didorong. Apa pengaruh gaya gesek terhadap benda? Gaya gesek dapat mempengaruhi cara benda-benda bergerak dan berinteraksi satu sama lain dalam berbagai situasi sehari-hari maupun dalam dunia teknologi. Contoh-contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari: saat menggunakan sandal atau sepatu olahraga dengan sol karet, gaya gesek antara sol dan permukaan
atau licinnya permukaan, besar atau kecilnya gas permukaan, berat atau ringan suatu benda. Benda yang lebih berat akan memperbesar gaya gesek walaupun bentuk atau ukurannya luas. Apa yang terjadi pada benda yang bergerak jika tidak ada gaya gesek? Jika tidak ada gaya gesek, benda akan mengalami gerakan yang tidak terhingga dan kecepatan benda akan tetap konstan, baik itu bergerak maju, bergerak mundur, atau bergerak dalam arah lain. Benda akan terus bergerak sejauh tidak ada gaya lain yang bertindak padanya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Sudah? Dari video pembelajaran tadi, apa anak-anak sudah paham? Ya, 11 ibu ulang lagi ya. Jadi, gaya itu artinya tarikan atau dorongan. Pengaruh gaya pada benda yang pertama adalah benda yang diam. Kalau kita kasih gaya, maka dia akan bergerak. Misalnya, kalau pintu tidak kita kasih gaya, maka pintu itu akan tertutup terus. Kalau kita kasih gaya, maka pintu itu bisa tertarik, membuka dan menutup. Itu pengaruh gaya. Yang pertama, mengubah benda yang diam menjadi bergerak. Yang kedua, mengubah bentuk benda. Paham maksudnya? Paham. Misalnya begini, ketika kita punya telur, tahu telur kan? Telur yang masih mentah. Bentuknya bagaimana telur yang masih mentah? Bulat. Nah, ketika telur itu kita pegang, terus kemudian kita jatuhkan ke bawah tanah, telur itu akan apa? Pecah, sehingga mengubah bentuk benda. Telur yang semula bulat, kemudian jatuh ke tanah, dia menjadi pecah. Jadi kalau kita kasih gaya, mengubah bentuk benda. Terus kemudian kalau kita bermain plastisin, tahu plastisin kan? Tahu. Yang semula bentuknya kotak atau bulat, kalau kita buat mainan, dia akan mengubah bentuk. Yang ketiga, pengaruh gaya juga mengubah arah gerak benda. Misalnya, kalau anak laki-laki yang suka main sepak bola, adakah yang di sini suka main sepak bola? Saya. Nah, ketika bermain sepak bola, bola yang kalian tendang, misalnya bola itu diam di tanahnya itu tadi. Ketika kalian tendang, maka bola itu akan melayang ke arah yang jauh, yaitu mengubah arah benda. Sudah tahu tentang arti gaya ya? Kalau sudah tahu, kita lanjutkan ke gaya gesek dan gaya otot. Kira-kira masih ingat apa tidak? Apa gaya otot itu? Ayo, gaya otot adalah gaya yang dihasilkan dari apa? Otot tadi. Ketika kita membawa suatu beban, berarti yang kita beri ke benda itu adalah gaya otot kita yang dibantu dengan otot-otot tubuh. Sedangkan gaya gesek artinya apa? Gaya gesek tadi, ayo, gaya yang disebabkan oleh dua permukaan benda. Ya, misalnya kalau kita pergi ke sekolah memakai sepatu. Nah, kalau memakai sepatu kita pakai, dia akan bersentuhan dengan tanah atau lantai. Nah, disitulah terjadi gaya gesek. Sehingga untuk mencegah gesekan di lantai dan di sepatu kalian, di setiap alas sepatu itu ada alur-alur karetnya untuk memperkecil gaya gesek, sehingga kalian kalau berlari di lantai tidak mudah terjatuh. Kalian bisa menjaga keseimbangan. Coba kalau misalnya alas sepatu kalian itu halus, apa yang akan terjadi? Licin, sehingga hilang keseimbangan dan mudah terjatuh karena permukaannya itu sama licinnya ya. Terus lagi ketika kalian naik sepeda, ketika naik sepeda, terus kalau di sepeda itu kan ada
Nah, itu juga menggunakan gaya gesek. Kalau tidak ada gaya gesek, maka apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Jatuh. Nah, itu pentingnya gaya gesek dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, kemudian nanti ibu akan memberikan suatu tugas yang dibagi 3 kelompok. Sampean pecahkan masalahnya. Kalian pecahkan permasalahannya itu bagaimana? Ya? Oke ya? Bisa? Bisa? Semangat? Semangat. Nah, coba sekarang saya bagi kelompoknya dulu. Kelompok yang pertama, kelompok 1 diketuai oleh Mbak Intan Dewi Agustin. Kelompok yang kedua diketuai oleh Muhammad Rakil Zaidan. Dan yang kelompok ketiga diketuai sama Mbak Umairah Ilmi Tauhidiyah. Sudah siap? Sudah siap? Nah, kalau sudah siap, sebelum kalian bekerja kelompok, ibu mau kalian ice breaking dulu. Kita refreshkan pikiran kita terlebih dahulu. Setelah itu kita diskusi kelompok. Ayo, silakan berdiri semuanya. Ayo, sudah siap ice breakingnya? Sudah. dan pengaruh gaya gesek dan gaya otak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dilihat ada gambar A, seseorang yang mendorong kotak di lantai, dan gambar B adalah gambar seseorang yang mendorong kotak di atas karpet. Nanti diskusikan dengan kelompok kalian apa pengaruh gaya ototnya ya. Terus selanjutnya ada gambar tangan. Di gambar A ada gambar tangan mengangkat 1 buku, dan di gambar B ada gambar mengangkat 10 buku. Nanti kalian diskusikan apa yang dirasakan ketika otot memegang 1 buku dengan otot yang mengangkat 10 buku. Untuk selanjutnya ada gambar buku di atas meja dan buku di atas kain. Nanti kalian coba
gerak bendanya tadi. Sudah siap untuk diskusi kelompoknya? Sudah. Sudah siap? Sudah. Siap, saya bagikan. Oh ya, untuk memecahkan masalah, di sini sudah Ibu siapkan benda-benda yang untuk diamati tadi. Silakan nanti per kelompok, silakan mengamati apa yang ditulis di LKPD-nya itu dengan benda-benda yang sudah disiapkan oleh Bu Guru. Ya, coba sekarang dimulai dari kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Kelompok 2 dengan gambar pengamatan di nomor 2 di sini. Silakan dibantu saja. Coba kalau buku diangkat dengan satu tangan, jangan buku 10 diangkat dengan satu tangan, dengan mengangkat buku 10. Coba dicari solusinya. Silakan duduk, diskusikan dengan kelompoknya. Sudah selesai yang membawa buku tadi? Sudah. Sudah lalu dibawa sini? Coba sampai peragakan. Kalau menarik buku dengan kain di atas kain, ayo coba diperagakan. Coba bagaimana kalau menarik buku di atas kain sama tarik kainnya? Kira-kira terasa berat apa enggak? Berat? Berat apa tidak? Nah, coba kalau kita taruh buku ini di atas meja. Kalau di atas meja itu lebih berat karena kita juga mendorong mejanya sehingga gaya yang kita butuhkan semakin besar. Kalau kita tarik di atas kain terlihat apa sangat mudah ya, karena di atas lantai dan di bawah permukaan kain itu adalah dua sisi yang sama halusnya. Lain lagi kalau kain itu berbentuk seperti karpet, karpet ada alur-alurnya, dia nanti akan terasa berat. Tidak ada yang ingin disampaikan lagi? Ada yang ingin bertanya? Jawab belum? Bukan didiskusikan lagi, kembali ke mejanya. Tolong ini dibawa ke atas mas. Nanti setelah diskusi kelompok, kalian presentasikan ke depan. Ya, siap ya? Ayo Mbak, didiskusikan dulu. Diskusikan dulu. Atas lantai. Kita cari jawabannya, solusinya apa? Diskusi kelompoknya apa? Coba lihat. Ini dilihat. Ini dilihat. Memegang buku dengan satu tangan dan mengangkat 10 buku. Terus ini meja, di atas meja ada buku dan di atas tagarnya juga ada buku. Sudah selesai semuanya? Sudah selesai? Coba untuk yang pertama kali maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya
Dimulai dari kelompok 2. Silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama dibaca latihan suara dulu. Dibaca latihan suara. Mengapa kotak lebih mudah didorong di lantai daripada di atas karpet? Karena lantai lebih licin daripada karpet. Gaya yang ditimbulkan lebih kecil. Bentar, ada yang ingin ditanyakan? Kalau jawaban dari kelompok 2 tadi, bagaimana? Bilang sekali lagi. Karena lantai lebih licin daripada karpet, gaya yang ditimbulkan lebih kecil. Bentar ya. Jadi kalau kita mengangkat kardus di atas lantai, karena permukaannya licin, sehingga gaya yang dibutuhkan semakin kecil atau sedikit. Kalau permukaannya itu kasar, misalnya ada di jalan aspal atau di atas karpet, itu kan permukaannya sulit untuk kita mendorong suatu kardus itu tadi, sehingga membutuhkan banyak gaya, tenaga yang luar biasa untuk mendorongnya. Ya apa tidak? Iya. Dari kelompok 2 bisa diterima? Bisa. Selanjutnya Mas Adil. Apa yang membuat kita bisa memegang benda sehingga tidak mudah terlepas? Ya. Adanya gaya geser antara tangan dan benda yang kita pegang. Ya. Jadi kalau kita memegang sebuah benda supaya tidak mudah terlepas, itu ada gaya gesek antara telapak tangan dengan benda. Kita genggam yang erat ya. Ya. Terus selanjutnya. Apa yang otot kalian rasakan saat mendorong benda yang ringan dan benda yang lebih berat? Kalau otot yang dirasakan ketika mendorong benda yang lebih ringan dan benda yang lebih berat. Ketika mendorong benda ringan, otot merasakan gaya yang kecil. Ya. Sudah. Kalau berarti benda yang berat, otot apa? Lebih Kecil. ya lebih berat, bendanya semakin berat. Kalau yang di sini, kalau bendanya kecil, jadi benda apa? Gaya ototnya semakin kecil, ya. Ya. Bisa diterima? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Terima kasih. Silakan kembali duduk lagi. Tepuk semangat. Semangat. Jadi dari hasil diskusi kalian, apa kesimpulan kalian tentang gaya otot? Ya. Jadi ada yang menjawab gaya otot sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari karena untuk membantu segala tugas dari manusia. Coba kalau tidak ada gaya otot, ya tidak ada yang bisa. Bagaimana bendanya akan diam terus, tidak ada yang ngasih gaya otot, tidak ada yang mengangkat, dan lain-lain. Ya. Baik anak-anak, di akhir pembelajaran kali ini Ibu ingin kalian menuliskan refleksi kalian untuk pembelajaran hari ini. Dituliskan di lembar refleksi.
tuliskan refleksi sampean kalian tentang pembelajaran hari ini. Kalau sudah, silakan dikumpulkan di kelompoknya masing-masing. Sudah selesai semuanya? Sudah. Untuk tugas kalian di rumah, kalian kerjakan asesmen halaman 14 ya. Bagian B, soal nomor 1 sampai soal nomor 5. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang gaya otot dan gaya gesek. Sudah paham? Sudah. Sudah semuanya ya. Nah, kalau begitu untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan Mas Akir maju ke depan. Silakan berbaris-baris dulu. Sikap anak soleh. Allahu Akbar. Berdoa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok 1.